kenalin gue Bobby. Pertama kalinya kayaknya gue mau bikin Fantasi Premier League. Sebelumnya video-video jadul lah yang nggak ada. Semoga pengennya sih dari gue bisa aktif tiap minggunya. Apalagi masih ada tersisa 7 minggu lagi ditambah dari minggu ini. Oke, mungkin gak lama-lama kita pertama mau ngecek squad untuk di week 31 berdasarkan dari website Premier League. Kalau dilihat dari sini, semua cocok sih bagi gue juga. Apalagi kayak lawan Leeds ini ada potensi, terus kemudian Bowen yang selalu produktif kalau misalnya nggak assist tapi defensive contribution dan poin defensif ini cukup sih bagi gue tiap minggu. Misalnya player ini 6 poin juga cukup. Kemudian kalau untuk Joao Pedro Everton, dari gue mungkin Chelsea kan lagi agak turun ya, apalagi kena abis dibantai PSG dan kemarin kalah lawan Newcastle, tapi ya masih bisa terjadi. Mungkin pertandingannya harusnya seru sih, Everton lawan Chelsea. Kemudian di bagian midnya ya Bruno jangan ditanya, kita skip aja karena ini king gua. Oke, terus lanjut Newcastle. Oke, potensi mungkin di home bisa menang lawan Sunderland, derby banget sih Newcastle Sunderland. Terus balik Dango, kemudian Wilson ini potensi banget kapten lawan Burnley masih belum nemu permainan terbaik, dan apalagi harusnya sih bisa OTW relegasi. Sedangkan Fulham mungkin dibilang konsisten banget enggak, tapi untuk satu pemain ini Wilson sangat-sangat menggila semenjak pergi dari Liverpool, dan dia menemukan tempat terbaiknya di Fulham ini. Untuk belakang dari gue sendiri, Brighton lawan Liverpool harusnya cukup ketat, tapi ada potensi kalau ngegolin itu mungkin dari corner untuk Virgil, walaupun misalkan Liverpoolnya akhirnya kalah ya, tapi nggak tahu. Let's say kalau misalnya Liverpool bisa menang dan bisa clean sheet, Virgil ini lumayan clean sheet dapat 4 poin. Kemudian Thiaw masih konsisten dari awal musim, salah satu pembelian terbaik Newcastle season ini. Masih kita taruh ya, anggapnya karena Sunderland juga sedang turun, walaupun Saka sudah kembali lagi. Untuk Anderson pastinya Burnley di home harusnya sih harus clean sheet sih sebenarnya Fulham. So ya namanya dari website resmi Premier League pasti yang udah dianalisis dengan baik ya. Kemudian untuk kiper mungkin King MU, karena pertanyaan terakhir sih 4-4, jadi sebenarnya untuk kipernya MU agak susah sih. Cuma siapa tahu MU clean sheet ya, nggak tahu. Maaf, King MU jangan lupa. Oke, sekarang balik ke tim gua. Game week 30 itu lumayan kecil ya, cuman 11 poin lebih tinggi dari average, dan Hedges-nya aja 110. Wah, jauh banget sih. Tapi nggak apa-apa. Kita cek poin minggu lalu. Dan sekarang posisi gue di 1,1. Target gue sih pengennya di bawah 1 juta ya untuk akhir season. Oke, sebenarnya gue udah transfer duluan kemarin karena takut nggak sempet. Jadi free tap gue sisa 2. Kenapa gue masih sisain 2? Kalau minggu depan kan sudah balik lagi pemain, dan akan misalkan dimasukin lagi ke dalam list, pastinya gue butuh free tap lumayan. Terus sekarang ke pick team yang akhirnya gue pilih, ada 4 pemain yang gak main, dan semoga ini semua main ya. 2 poin juga cukup berharga. Gue gak banyak liga, tapi lagi main sama temen gue. Walaupun game ini udah dikit banget temen gue yang main, tapi ya bersyukur ada 2. Dan 2 lagi ini akun gue kedua dan ketiga buat kalau racik iseng-iseng. Dan liga ini lumayan lagi ketat-ketatnya, cuma beda 5 poin nih sama temen gue. Jadi gue gak boleh salah. Oke, kita ke timnya. Dari belakang mungkin Brentford Leeds. Harusnya kalau misalnya ini bisa dipegang Brentford, kalau enggak gue feeling 0-0 ya. Ya feeling gue supaya dia poinnya gede aja sih. Clean sheet kan lumayan 6. Kemudian kita lanjut di Bournemouth ini 2. Sebenarnya gue jarang banget pakai pemain yang akan lawan King MU, tapi namanya juga nggak ada pilihan lagi, ya udah gue pakai 2 pemain ini. Dan defensive contribution mereka lumayan, hampir selalu dapat 2 tiap minggunya, dan poin 3 atau 5 itu udah sangat berharga. Dalot waktu itu nggak sengaja karena pas yang dia cetak gol atau assist gue lupa, man of the match ketaruh di sini, dan MU sebenarnya kadang-kadang udah dapat clean sheet, tapi ya terakhir dia selalu 2-1 ya. Mau gimana ya, nggak ada pilihan lagi. Mungkin nanti di game week selanjutnya gue bakal analisa lebih baik. Kemudian Virgil seperti yang tadi mirip dengan apa yang di Premier League.
So aman-aman aja untuk dia. Untuk jangan mid dulu tapi kita ke depan. Bowler sesuai dia, Joao Pedro, Thiago ini semua sesuai dengan Premier League, jadi nggak usah gua bahas lagi. Udah sementara paling pas ini. Karena kalau misalnya kita bilang Sesko juga agak risky walaupun bisa aja golin, tapi apa ya? Mungkin di akun ini gue lebih ke konsisten daripada mungkin nanti lain kali gue coba di akun yang lain itu bisa main yang apa yang gue pikirkan di minggu itu semoga terjadi. Jadi tapi walaupun TF poinnya bakal minus ya guys. Oke sekarang ke mid Anderson. Tottenham lagi down walaupun kemarin sempat menang dulu lawan Atletico meskipun agregat jauh, tapi Anderson ini poinnya lumayan, apalagi defensive contribution dia lumayan hampir gede ya. Dan di 3-4-3-4 itu udah cukup banget. 5-3-4 udah cukup banget bagi gua. Tapi kalau dia potensi ada gol assist juga lebih baik lah. Target gue pengennya coba. Kalau untuk kapten gue masih bingung dari kemarin. Wilson itu kalau di pertemuan terakhir lawan Burnley, ini jaringannya jelek guys. Oke. Terakhir lawan Burnley itu dia di 1 gol 2 assist 16 poin. Sedangkan Bruno itu ada di 1 gol 1 assist 13. Sebenarnya kalau dua ini gue cuma salah ya potensi cuma beda di selisih 6 poin, tapi gue masih berharap punya MU sebelum libur 24 hari ya Bruno bisa bermain segacor-gacornya, apalagi asisnya dia sudah berapa nih guys? Sudah 16, 4 lagi bahkan melewati rekornya KDB dan Thierry Henry. So walaupun main di tandang tapi gue masih pede di Bruno dulu. Walaupun di Wilson ini mungkin dia baru habis sembuh cedera tapi tetap bakal bagus sih menurut gue. Jadi untuk dua ini pasti poinnya akan gede, tapi gue masih pegang di Bruno dulu untuk sementara waktu. Oke sekian sih di game week 31. Nanti gue berharap di game week 32 sampai 38 akhir masih bisa bikin video analisis iseng-iseng aja guys. Siapa tahu juga overall ranknya bisa under 1 juta dan bisa poinnya gede, apalagi bisa menang dari temen gue nih walaupun nggak ada hadiahnya ya. Oke sekian guys, terima kasih.